Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferlin Tehwayo. Saya dari kelas MJ 301 dengan NIM 210201070109. Ingin mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah manajemen operasional 1 dengan dosen pengampu Puspita Ayuning Puri SEM SIM, di mana pada lampiran pertama terdapat secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan secara individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut. Secara komparatif, menggunakan sumber daya yang tersedia, menurut Subagio dalam Ambrawati, manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Yang berikut secara mendasar, manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek perencanaan, pengarahan, serta pengawasan. Kenapa manajemen itu sangat penting? Alasannya karena ilmu tersebut perlu kita terapkan dalam sebuah organisasi. Di sebuah organisasi, baik itu forum dan non-forum, formal dan non-formal, biasanya ada tujuan yang perlu dicapai secara kolektif. Manajemen juga adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini seperti bahwa seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat kita lihat dalam contoh berikut. Yang pertama, terdapat produksi sistem kerja di mana nilainya berkisaran 1000 dan 10.000 per 20.000. Di bawah sama dengan 500 unit per hari, sama dengan 5.000 per hari per 12,5 tambah 1. Hasilnya yaitu 12,5002 per hari. Jadi 20.000 per hari atau 400 per tenaga kerja kali 1 juta. Jadi hasilnya per unit yaitu 8.000 unit per jam. Jadi sama dengan 1.000 per hari. Hasilnya untuk per hari yaitu terdapat 5.000 unit per hari. Yang kedua, Q sama dengan 2ds akar dari 2ds per H. Q sama dengan 2 akar dari 2 400 tambah 40 per 5. Jadi Q sama dengan 6.400 akar dari 6.400. Jadi hasilnya di bawah yaitu sebesar 80 unit. Yang berikut N sama dengan D per Q, yaitu hasilnya sebesar N sama dengan 400 sama dengan 5% per tahun. Di bawahnya T sama dengan 80 per jumlah hari kerja per tahun per N. Jadi hasilnya yaitu T sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,2 hari. Sedangkan di bawahnya TC sama dengan 5 per Q, D per Q atau sama dengan 5 tambah Q per 2 sama dengan H. Jadi TC sama dengan 400 per 80 kali 40 tambah 80 per 2 kali 5. Jadi hasil TC sama dengan 5 kali 40 tambah 40 kali 5. Jadi sama dengan 200 tambah 200 sama dengan 400. Di bawahnya yaitu dapat kita lihat skema perubahan input menjadi output, di mana teknologi ekonomi input yang pertama tenaga kerja bermodal material, energi tanah, informasi manajerial. Yang berikut teknologi dan ekonomi di mana terdapat proses transformasi. Yang di sebelahnya terdapat output yang berkisaran produksi limbah informasi. Jadi antara input dan output terdapat politik, feedback, dan sosial budaya. Jadi terdapat dua bagian yaitu input dan output, di mana input manusia, mesin, material modal, metode energi, sedangkan di tengah-tengahnya yaitu proses informasi, sedangkan output barang atau jasa. Yang pada tabel berikut dapat kita lihat pengertian strategi informasi. Strategi informasi adalah suatu visi fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perluasan.
Strategi operasi terdiri dari misi atau mission, kemampuan khusus atau distinctive, tujuan atau objektif, dan kebijakan atau polisi atau policy. Strategi operasional merupakan metode taktis sebuah bisnis menjalankan usahanya demi mencapai tujuan. Dengan mengembangkan strategi tersebut, perusahaan dapat memberikan dan menerapkan sistem yang efisien serta efektif untuk pengelolaan sumber daya mereka. Strategi operasional adalah penentuan perangkat kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk berkoordinasi aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi operasi memiliki 3 input utama, yaitu yang pertama strategi bisnis, yang kedua analisis internal, dan yang ketiga analisis eksternal. Berikut komponen-komponen strategi operasional. Shoulder endorsed Dechlevel pada tahun 1986 mendefinisikan strategi operasional sebagai sesuatu yang terjadi dari 4 komponen misi atau mission, tujuan atau objektif, kemampuan khusus atau distinctive competence, serta kebijakan atau policy. Menurut Hayes dan Wellwright, strategi operasional merupakan sebuah pola konsisten yang digunakan dalam mengambil setiap keputusan dan perusahaan, termasuk mission atau misi, distinctive competence atau kemampuan tertentu, dan objektif atau tujuan, yang terakhir policy yaitu kebijakan. Di antara 3 input strategis operasi adalah strategi bisnis, analisis eksternal, dan analisis internal, di mana strategi dan keputusan tidak selalu sama, tergantung apakah